Diberkati apa Grace sama Tuhan? Diberkati apa? Coba satu aja. Merasa diberkati enggak? Iya katanya. Diberkati apa? Diberikan orang tua. Oh, puji Tuhan. Shen diberkati apa? Diberi makan. Diberi makan, beneran. Siapa? Tuhan memberi makan melalui orang tua kita. Bener nggak? Mia apa tadi Mia? Ayo satu dong. Ya, boleh. Ayo, apa? Ngomong. Saya kata. Ngapain? Diberkati apa? Tapi. Ayah bangun tidur. Oh, bangun tidur tetap sehat. Ya, oke. Apa lagi? Siapa yang mau cerita? Diberkati apa sama Tuhan? Cerita. Siapa nih? Ya, Yeriko diberkati apa sama Tuhan? Di sini tulisannya Diana. Oh iya ya, anaknya Tante Diana. Ya, Dikasih makan. dikasih makan. Siapa yang kasih makan? Ayah Jeko. Melaya Tuhan memberkati mama papa ya untuk memberi makan kita. Terus siapa lagi? Kesehatan. Ya, diberi kesehatan, Kiel. Siapa lagi yang lain? Ayo satu-satu sebelum bisa melihat foto kalian deh. Lagi Tata. Yang nggak bisa melihat wajah kalian sih. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, baru kelihatan Cleo sama Kimi diberkati apa? Cleo dulu sama Kimi. Ngerasa diberkati. Enggak, kita udah nyanyi aku diberkati. Tapi Eyang pengen tahu diberkati apa coba. Cleo, Kimi diberkati apa sayang? Bertambah umur. Oh, diberkati tambah umur, puji Tuhan. Panjang umur ya. Hari ini Cleo ulang tahun. Wow, itu luar biasa. Kalau Albert. Ada Albert. Albert diberkati apa sih? Hah? Albert diberkati apa? Albert dengar nggak? Atau di mute? Albert diberkati apa? Saya Tata. Kayaknya Albert nggak denger deh. Oke, Sian sama Hans. Beri kesehatan dan kepintaran. Kepintaran, ya udah ada. Eyang tahu deh kalian pasti diberkati semuanya oleh Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini tema kita dalam sekolah minggu adalah janji Tuhan untuk keluarga dan kerajaan Daud, ya. Janji Tuhan berjanji kepada keluarga Daud, ya. Janji Tuhan untuk keluarga dan kerajaan Daud. Apa sih janji Tuhan? Ya, nanti kita lihat di dalam ceritanya, ya. Nah, janji Tuhan untuk keluarga dan kerajaan Daud ini ceritanya ambil dari kitab 2 Samuel, kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Nah, anak-anak yang sudah siapkan Alkitab tadi, udah ya boleh disiapkan supaya ketika nanti Eyang cerita, anak-anak ngerti oh di mana tempatnya, ayatnya di mana ya, gitu. Tapi Eyang nggak usah bacain Alkitab secara keseluruhan, tapi anak-anak denger yang cerita, kemudian nanti kalau sudah beres sekolah minggu, ketika anak-anak tidak pengen lebih ngerti ceritanya, anak-anak boleh dibuka lagi Alkitabnya, ya. Terus dibaca sendiri pelan-pelan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17.
Nah, sekarang yang mau cerita ya, mau cerita dulu. Oke. Kita mulai dengerin cerita. Nah, anak-anak. Tapi kita sebelum cerita yang mau doa dulu deh anak-anak. Tante Maya minta waktunya ya, yang mau doa sebentar, doa singkat untuk firman Tuhan. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati, di dalam pikiran kami. Menenangkan kami Tuhan, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Tuhan harapkan, menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, yang menyenangkan Tuhan, juga orang tua. Kami menjadi berkat buat teman-teman kami, jadi berkat buat keluarga kami, jadi berkat buat gereja kami, bahkan menjadi berkat buat dunia ini. Untuk itu tolong kami ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu bekerja ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mohon pertolongan. Amin. Amin. Ya, sekarang di mute semuanya, konsentrasi dengar firman Tuhan. Yang punya gambar, anak-anak punya 2 gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Silakan Tante Maya gambarnya. Ya. Anak-anak tahu ini gambar apa? Gambar kemah ya, karena di mute. Gambar kemah anak-anak. Satu lagi, Tante Maya, gambar apa itu? Anak-anak, ini gambar apa? Gambar istana. Nah, sekarang yang mau nanya nih. Kalau anak-anak disuruh memilih, mana lebih suka? Tinggal di kemah atau di istana? Atau di rumah deh gitu. Pasti ada yang menjawab suka tinggal di kemah karena suka bermain kemah ya. Yang tahu anak-anak pasti ada yang punya kemah. Kita waktu dulu pernah berkemah anak-anak di waktu acara SIL. Anak-anak seneng banget, menikmati banget. Sampai waktunya tidur nggak tidur-tidur. Tapi anak-anak juga ada yang menjawab, suka tinggal di rumah dong, kan kokoh. Apalagi tinggal di istana. Pasti mewah, megah, kokoh, kuat, dan indah gitu ya. Yang pasti milih di istana atau di rumah gitu ya. Kalau kemah kan hanya untuk tempat sementara, gampang rusak gitu ya, hanya nggak bisa dipakai untuk selama-lamanya, harus sering diganti gitu ya. Nah anak-anak, Raja Daud, kalian kenal ya Raja Daud, yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Kemarin Tante Lani udah cerita, ya. Nah, Raja Daud sudah dipilih jadi raja, dan dia tinggal di sebuah istana. Istananya megah, kuat, ya, atau kokoh, dibuat dari bahan-bahan pilihan. Semuanya yang terbaik. Nah, Raja Daud merasa nyaman, rasa enak, ya, menikmati tinggal di istana. Tapi anak-anak, ketika Raja Daud tinggal di istana yang megah, kuat, dan kayunya kayu pilihan. Kalau di dalam Alkitab ditulis terbuat dari kayu aras. Kayu aras itu adalah kayu yang terbaik. Kalau di Indonesia itu mungkin yang kita kenal itu kayu jati ya. Sekarang udah langka anak-anak. Ya, udah langka, harganya pun mahal banget, nggak terbeli kadang-kadang ya. Jadi orang-orang kadang-kadang beli kayu yang tidak kayu jati karena sudah langka sekali. Nah, Raja Daud
merasa begini, aduh aku ini tinggal di rumah, di istana yang mewah, yang megah, yang nyaman, yang enak. Tapi aku lihat tabut Allah, tabut suci, tabut perjanjian yang melambangkan Allah menyertai bangsa Israel, kok ditempatkan di kemah ya? Kemah yang mudah rusak, ya, yang tidak seindah istana ini. Lalu anak-anak, Raja Daud berpikir untuk membuat sebuah bait suci untuk ditempatkan tabut perjanjian bahwa Allah menyertai itu mau ditaruh di dalam situ. Ya, melambangkan bahwa Allah itu hadir di bait suci itu. Lalu keinginan Daud ini ya disampaikan kepada Nabi Natan, anak-anak. Nabi Natan adalah nabi yang mengurapi Raja Daud waktu itu. Lalu Daud bilang begini, Nabi Natan, aku mau membuat sebuah bait suci yang layak, yang bagus. Soalnya aku tinggal di istana, masa tabut perjanjian ditaruh di kemah? Aku sedih sekali. Makanya aku mau bilang ke Nabi Natan, aku mau membangun sebuah suci untuk Tuhan. Lalu Nabi Natan bilang kepada Daud, wah, itu ide yang keren, itu ide yang bagus sekali. Wah, oke, kamu buat deh bait suci itu. Tapi coba aku mau tanya Tuhan dulu, ya. Segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita harus libatkan Tuhan, kata Nabi Natan. Nah, benar anak-anak. Nabi Natan kemudian pergi menghadap Tuhan. Dan dia bilang kepada Tuhan, keinginan Raja Daud yang akan membuat bait suci untuk Tuhan. Nah, kira apa jawab Tuhan anak-anak? Kan Raja Daud ingin membuat bait suci yang bagus buat Tuhan. Nah, bait suci yang layak, yang pokoknya yang terbaik untuk Tuhan. Karena Raja Daud mencintai Tuhan, dia merasa Tuhan itu sudah melakukan banyak hal kepada Raja Daud. Nah, kemudian oleh Nabi Natan, keinginan Daud disampaikan ke Tuhan, anak-anak. Apa jawab Tuhan, anak-anak? Apa jawab Tuhan? Ternyata anak-anak, jawaban Tuhan itu adalah di luar dugaan kita. Di luar dugaan Daud dan Nabi Natan. Tuhan mengatakan, Natan, tolong sampaikan kepada Daud bahwa tugas Daud saat ini adalah untuk memelihara bangsa Israel, menjaga bangsa Israel agar bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, ya. Nah, tugas untuk membangun bait suci bukan tugas Raja Daud, tetapi Tuhan sudah merencanakan yang lain. Begitu anak-anak ya. Kenapa Tuhan Yesus menolak Raja Daud membangun rumah Tuhan, anak-anak? Itu kan hal yang baik. Itu kan rencana yang baik. Menurut anak-anak benar nggak? Membuatkan rumah Tuhan, rumah bait suci. Masa ditolak sama Tuhan? Nah, anak-anak, bukan berarti kalau apa yang diinginkan oleh Raja Daud untuk membuat bait suci itu tidak diizinkan oleh Allah, itu bukan berarti Allah tidak berkenan kepada Raja Daud. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada Raja Daud. Tetapi Tuhan punya rencana yang sudah dibuat oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, ya. Apa rencananya, anak-anak? Ya. Allah punya rencana yang lebih besar
untuk Daud dan keluarganya. Itu pertama, Daud seperti yang katakan tadi. Daud saat ini harus konsentrasi untuk menjaga, memelihara bangsa Israel. Agar bangsa Israel itu tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Itu tugas Daud. Dan Tuhan tahu bahwa tugas ini tidak mudah, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan hati, ya, membutuhkan kasih sayang Daud kepada umat Israel atau bangsa Israel. Makanya Daud bilang, udah konsentrasi saja Daud kepada memelihara bangsa Israel. Tapi ingat Daud bahwa aku menolak permintaanmu untuk membuatkan rumah Tuhan, bukan berarti aku tidak sayang sama kamu. Coba Daud, coba kamu ingat-ingat, aku itu sudah menjaga kamu, memelihara kamu, menjadikan kamu raja, ya. Bahkan aku nanti akan terus memelihara bangsa Israel, juga memelihara keluargamu. Itu bukti bahwa aku mengasihi kamu, Daud. Tapi untuk membuat bait suci, itu nanti adalah tugas keturunanmu. Tetap bait suci itu nanti akan dibangun, tapi oleh keturunanmu, anak kandungmu, bukan dibuat oleh kamu, Daud. Kamu jangan kecil hati ya, kamu jangan sedih. Anak-anak, Raja Daud mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Raja Daud taat, tidak membangun bait suci, tetapi dia mentaati firman Tuhan, ya, mentaati apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjaga, memelihara bangsa Israel agar tetap sayang kepada Tuhan, menjaga keluarganya dengan baik supaya mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan memberkati keluarga Daud karena keluarga Daud ini juga keturunannya nanti yang akan membuat bait Allah. Begitu anak-anak, ya. Nah, anak-anak, ini pesan ini juga diberikan untuk kita semua. Perintah ini sebetulnya diberikan untuk kita semua. Tuhan tidak hanya menjaga, memelihara, memberkati bangsa Israel, tapi Tuhan juga menjaga dan memelihara bangsa kita Indonesia, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tuhan juga mencintai, menjaga keluarga kita, ya, mama papa kita semua, ya, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, keluarga yang ada di Gereja Kristus Kartini, ya, anak-anak, ya. Nah, kadang-kadang kalau anak-anak berdoa minta Tuhan, ya, terus Tuhan nggak kabulkan, berarti Tuhan bukannya tidak sayang kepada anak-anak, Tuhan tidak perhatian sama anak-anak, ya, tapi Tuhan punya rencana yang baik buat anak-anak. Makanya kalau anak-anak kadang-kadang minta sama mama papa, mama papa, aku pengen dibeliin ini HP karena teman-teman punya HP. Terus mama papa bilang, mama papa tidak punya uang untuk membelikan kamu HP yang bagus hari ini, kamu sabar ya. Mungkin mama papa bilang belum waktunya. Nah, anak-anak nggak boleh kecil hati, ya, nggak boleh sedih, nggak boleh marah sama mama papa, karena mama papa itu tahu apa yang terbaik buat kalian, ya anak-anak, ya. Juga kalau teman-teman punya sepeda yang bagus, terus pada keliling-keliling naik sepeda, terus anak-anak belum punya atau sepedanya udah jelek, anak-anak minta ganti. Terus anak-anak maksa mama papa minta. Nah, anak-anak harus ngerti kadang-kadang mama papa punya uang, tapi uangnya harus dibagi-bagi untuk bayar uang sekolah dulu atau untuk perbaiki rumah dulu, ya. Anak-anak harus mengerti. Tetap boleh berdoa supaya mama papa diberkati dan anak-anak dikabulkan permintaannya. Seperti itu ya anak-anak, ya. Nah, tugas anak-anak sekarang juga diberi tugas nih sama Tuhan. Sekarang kan COVID anak-anak, ya. COVID. Tapi anak-anak bisa berdoa untuk bangsa dan negaranya. Anak-anak juga berdoa supaya keluarga kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, itu permintaan yang bagus. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak,
Kita kangen nggak sama si Apit? Kangen nggak anak-anak? Kangen nggak? Mau dengar cerita si Apit? Oh, nggak ada. Nggak ada ya, tadinya Eyang pengen cerita si Apit. Ya udahlah, hari ini kita tidak bisa melihat cerita si Apit. Kata Tante Maya, nggak ada ceritanya gitu. Lupa di-download ya. Padahal tadi malam kita udah pilih-pilih nih gitu. Nggak apa-apa. Jadi minggu depan kita ketemu sama Apit. Sekarang Apit belum mau ditemuin sama kita anak-anak. Ya, nggak apa ya. Oke, gitu. Kita lanjut. Nggak dengar Apit, nggak apa-apa. Apa cerita selanjutnya? Oke, tugas buat anak-anak. Anak tadi kan Eyang sudah nanyain, pernah merasa diberkati enggak? Gitu. Sekarang pertanyaannya lain, tapi jawabannya bisa sama. Anak-anak boleh menjawab. Nah, anak-anak tadi kan Tuhan bilang meskipun doanya Daud tidak permohonan Daud tidak dikabulkan oleh Tuhan, tapi Tuhan bilang bahwa aku tetap baik sama Daud, tetap sayang sama Daud. Nah, anak-anak merasakan nggak kalau anak-anak itu baik sama anak-anak? Yuk sekarang dibuka di Enmood, yuk dibuka supaya anak-anak bisa ngobrol sama Eyang, bisa jawab pertanyaan Eyang. Tadi kan Eyang yang ngobrol, yang cerita firman Tuhan. Sekarang anak-anak deh yang ngobrol sama Eyang. Merasakan apa? Tuhan itu baik kepadanya. Anak-anak juga merasakan nggak baiknya Tuhan? Merasakan nggak baiknya Tuhan? Mia dibuka semuanya. Dibuka. Hah? Merasa, ya betul ya. Kebaikan Tuhan itu salah satunya nih, yang buka rahasianya ya. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Benar nggak anak-anak? Tuhan mati di atas kayu salib ya untuk menebus kita. Mestinya Tuhan loh ya anak-anak yang disalib. Tapi Tuhan itu sayang pada kita. Ya kan? Ya. Hadiah yang paling terbesar, paling terindah, yang terbaik adalah menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa. Mestinya kita mati, masuk ke neraka, tapi Tuhan selamatkan kita. Kita memiliki hidup yang kekal, kita nanti memiliki surga. Itu hadiah yang luar biasa. Itu kebaikan Tuhan yang paling hebat. Yang kedua, Tuhan memelihara kita. Tadi anak-anak sudah sebutkan ya. Apa? Tuh anak-anak sudah diberkati apa? Diberi makan dan minum. Iya. Tuhan memelihara kita. Ingat cerita 5 roti dan 2 ikan yang apa? Yang apa anak-anak? Yang memberkati 5.000 Iya, cerita ya. Ingat kan cerita itu. Terus apalagi coba kebaikan Tuhan sama kita? Kita bisa sekolah. Iya, sekolah itu dipinterin ya, jadi anak pinter. Itu juga karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Apalagi nih, yang Tante Maya baru munculkan, nih, coba lihat. Itu orang lagi tidur itu lagi ngapain itu? Lihat nggak? Ketika orang tua kita sakit, keluarga kita sakit, atau kita yang sakit, Tuhan sembuh. Nah, lihat dong gambarnya. Lihat nggak gambarnya? Tante Maya udah munculkan nih. Ya kan? Siapa yang pernah sakit? Terus guru-guru sekolah minggu pada mendoakan dari jauh, mama papa. Ya benar. Didoakan. Terus Tuhan memberkati obat-obat, kita sembuh. Itu juga pertolongan Tuhan. Kiel apa Kiel?
Apa Kiel? Kiel ngomong apa? Aku sakit tenggorokan. Oh. Terus sembuh ya Kiel? Kiel berdoa nggak waktu itu? Kiel berdoa nggak waktu itu? Iya. Iya. Coba anak-anak punya pengalaman apa? Coba cerita sama Eyang. Untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pernah nggak merasa takut? Coba cerita sama Eyang. Sekarang waktunya kalian cerita sama Eyang. Coba Dian. Hah? Apa? Ini nih ceritanya pada yang ngomong rame-rame. Jadi yang kedengaran apa suara-suara yang bising. Siapa yang mau cerita kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan? Pernah kalian merasa takut banget? Terus Tuhan tolong coba ceritakan. Ini cerita ini ada suara apa sih ini yang kayaknya terganggu dikit. Ada bunyi-bunyi begitu loh. Coba siapa yang mau cerita tentang penyertaan Tuhan? Pernah nggak merasa? Siapa? Ayo cerita sama Eyang, sama teman-teman, sama guru-guru sekolah minggu. Banyak yang ngomongin itu. Nah, coba. Nih sekarang udah bagus suaranya, udah tenang. Kimi mau cerita? Kimi mau cerita sayang? Dibuka dulu. Kalau mau cerita dibuka dulu. Yang mau cerita buka. Ya? Terus? Ini Eyang nggak jelas dengar suaranya sayang. Cerita apa sayang? Yeriko cerita apa tadi? Coba Eyang nggak begitu jelas. Oke deh. Tante tahu ya kalian semua pasti punya pengalaman cerita. Tuhan pernah ditinggal mama, papa sendirian takut. Tuhan menyertai. Ya, oke. Lanjut Tante Maya. Nah, kalian sekarang tugas yang tadi suruh siapkan kertas. Tulis 2 berkat yang adik-adik rasakan hari ini. Ya. Oke. Tulis di kertas. Terus nanti tunjukin bahwa kalian, soalnya kalau disebutin nanti kalian semuanya ada yang sama gitu. Sekarang tulis di kertas. Terus nanti kertasnya ditunjukin gini ya. Tulis 2 berkat yang adik pernah rasakan hari ini. Ayo. Lana juga tulis berkatnya. Di kertasnya mana? Tulis apa, Bu? Yang ditulis sama itu yang udah kelihatan di layar. Tulis 2 aja. Yuk cepet-cepet. Ini Maya, Lana. Itu Lana. Ya, Lana. Sebutin. Cepet ya. Cepet. Itu mah nggak membutuhkan waktu yang lama ya kayaknya ya. Sudah? Yang sudah tunjukin Eyang.
Yang sudah tunjukin Eyang di kertasnya. Kertasnya ditunjukin lewat layarnya. Diangkat 2, cuma 2 berkat. Yuk, tunjukin yuk. Kelas besar pastinya cepet dong daripada kelas kecil atau balita. Bu. Nah, 2 4 saja. Yang sudah langsung kertasnya dibuat terus dibacakan. Ayo Grace sudah beres? Bacakan Grace. Nggak boleh nyontek ya, anak-anak Tuhan selalu dikasih kecerdasan sendiri sama Tuhan. Ayo Grace, bacain Grace, cepetan Grace. Diberi orang tua, diberi kepintaran, Iya. diberi kehidupan. Terima kasih Grace. Terus Dien. Dien apa? Sebutin Dien. Cepat kelas besar dulu ya. Dapat beribadah online dan diberi kesehatan. Waduh, luar biasa. Terima kasih, Dien. Terus Hans? Diberi kepintaran dan kesehatan. Ya, keren. Ya, kepintaran itu semua dari Tuhan. Nanti dipersembahkan untuk Tuhan ya. Oke. Terus adiknya Hans, Sen? Sekalian? Sen apa Sen? Diberi makan dan diberi panjang umur. Iya, amin. Ya, luar biasa. Terus yang lainnya? Ayo cepet. Siapa angkat tangan? Ditunjukin. Nggak bisa. Ya, oke. Apa? Yang keras bacanya. Silvin nggak kelihatan ya hari ini ya? Siapa? Silvin nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut. Lana sudah tuh, Eyang. Lana iya. udah tuh, Lana, Eyang. Lana apa Lana? Tuh. Lana sayang Tuhan, Lana bisa di bawah ambil susu sendiri. Hebat. Lana bisa ambil susu sendiri, nggak bisa dilayani. Ya, oke Lana, terima kasih. Terus kelas TK siapa lagi? Oh, Niki belum, Niki kelas kecil. Niki sayang. Dibuka dibuka mute-nya sayang. Niki apa? Dijawab berkat Tuhan untuk Niki apa? Sudah ditulis tadi di kertas sayang? Dibaca aja. Dibuka. Apa sayang? Nggak ada kertasnya. Oh, ya udah disebut aja, nggak apa-apa, disebutin aja. Apa? Disebutin aja. Di kesehatan ya. Terus apa lagi? Dan diberi kehidupan. Diberi kehidupan katanya ya. Kita bernafas ya Niki ya. Terima kasih Niki. Mia udah siap tuh Mia ya. Ya Mia, sekarang Mia apa Mia? Bisa sekolah, bisa makan, minum. Bisa sekolah, bisa makan dan minum. Wah, itu harus kelihatan banget berkatnya. Ya. Mia udah siap tuh ya. Apa sayang? Leonel apa? Dibuka. Nah, apa? Ayo apa? Ayah Tata. Iya, bilang. Ayah Tata. Ibu Gu. Imaci. Terima kasih. Ibu Guru. Ayah Jolole. Tucap. Yuk, kayaknya Jordan ya. Jordan tadi katanya ya, Jordan ya. Oh, Gabriel apa? Biel. Ayo Biel. Ini tugasnya loh, cuma 2 doang. Supaya anak-anak tuh benar-benar nih tahu nggak sih bahwa Tuhan tuh sudah baik sama
kalian merasakan nggak gitu loh? Coba apa kebaikan Tuhan sama kalian? Mempunyai. Apa punya papa yang baik? Kalau Ruben, apa? Tante Lani dengar nggak? Apa tadi katanya? Dengar, Eyang. Mungkin yang bisa nulis, boleh nulis di chat kayaknya ya, Eyang. Boleh ya? Oh iya di chat. Nah, Nah, boleh yang lihat di chatnya ya. Oke. kalau ada yang bisa chat, Boleh di chat. diketik. Di chatting sama Eyang. Ayo. Kalau misalkan nggak ada kertasnya. Yang belum, yang sudah mah udah tuh. Yang lain. Elbert katanya udah tunggu Elbert. Elbert. Elbert apa Elbert? Oke, nanti aja deh ya. Nanti aja. Kalau nunggu nanti lama. Oke. Nanti boleh di chat ya. Berkat-berkat Tuhan 2. Oke. Selanjutnya Tante Maya. Nah, sekarang aktivitas kita gambar sebuah rumah Tuhan versi kalian. Nah, sekarang kan anak-anak kita punya gereja yang bagus, yang baru, tapi kita nggak bisa pergi ke gereja. Dan kita gerejanya di rumah saja. Berarti gereja itu tidak harus di dalam gedungnya ya anak-anak, tapi di mana saja. Nah, anak-anak sekarang boleh silakan menggambarkan ya rumah Tuhan ya menurut kalian ya. Tidak harus di dalam gedung gereja kan, tapi di dalam gedung gereja boleh, tapi tidak harus di gedung gereja. Kayak sekarang ini COVID, kita nggak bisa ke gereja, tapi kita tetap bisa beribadah. Sekarang Warnani boleh mulai menggambar. Waktunya menggambar 5 menit dari sekarang. Ya, menggambarnya sederhana saja. Oke. Yang tunggu ya. Selamat menggambar. Versi kalian loh ya. Gedung gereja itu boleh digambar menurut kalian. Kok sekarang kan kita pergi ke gereja tidak di gedung, di dalam gedung anak-anak. Tapi di dalam rumah. Nah, kalian bisa menggambarkan itu ya. Ya, nanti ya gambarnya dikirim di grup. Tapi sekarang Eyang kasih waktu 5 menit. Terus nanti gambar kalian dikirim di grup. Emang ada apa ya? Kok Eyang suruh kirim gambarnya di grup? Ada apa gerangan nanti ya? Oke. Dengan sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati. Nah, sekarang mulai yang kasih waktu 5 menit. Sesudah itu nanti dikirim gambarnya lewat WA grup. Ada apa gerangan mengirim di WA grup. Nah, itu catatannya ya. Nanti kasih tahu sama mama papa, gambarnya tolong di-chat di grup. Ada apa kok Eyang nyuruh gambarnya itu dikirim di grup gitu ya. Ya. Makanya harus serius. Lima menit loh, jangan dibuang-buang waktunya ya. Secepatnya loh ya, waktu nanti kirimnya dikasih waktu 3 hari deh, 3 hari dari hari ini. Jadi sekarang hari Minggu, Senin. Oh hari ini deh, waktunya hari ini dikirim. Terus nanti Eyang mau lihat siapa yang kirim ya hari ini. Hari ini. Jadi begitu nanti kalian selesai mewarnai, menggambar, nah langsung kirim. Langsung. Ya, lama juga. Ya, oke. Dari kelas kecil, kelas besar, dan kelas balita. Ya, ada apa ini, Eyang? Kok
suruh gambar, terus nanti disuruh kirim di grup gitu ya. Dan hari ini loh waktunya, batas waktunya hanya hari ini saja. Oke. Tinggal 2 menit lagi. Yang pengen lihat kesungguhan kalian ya dalam sekolah minggu, yang pengen lihat ketaatan kalian ya. Nah, kan tadi pesan Tuhan memberkati karena apa? Si Daud taat ya, meskipun doanya, keinginannya tidak dikabulkan sama Tuhan, tapi Daud taat. Dan Tuhan tetap memberkati Daud ya, bangsanya, keluarganya ya. Nah, anak-anak kalau anak-anak taat ya, melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita, maka masih anak-anak ya. Tuhan mencintai kalian, Tuhan memberkati, itu sebagai rasa syukur. Kalau kita taat kepada Tuhan, itu sebagai rasa syukur kita kepadanya. Ya. Oke, sudah beres? Kalau sudah, di buku-nya bilang sudah yang gitu ya, supaya kita melanjutkan acara kita. Udah. Sudah, oke, sudah semuanya? Udah semuanya? Udah. Oke ya, sebentar, yang kasih waktu sebentar lagi buat anak balita, kan belum beres pastinya. Nah, juga kalian nanti baca ya, anak kelas besar sama kelas kecil, cerita yang ada di dalam Alkitab yang ceritain tadi. Kalian masih ingat nggak di mana? Kitab apa yang ceritanya tadi ada di mana? Dicatat 2 Samuel ayat 7. Pasal 7 ayat 1 sampai 17. Oke. Bagaimana? Sudah beres semua? Sudah? Lana sudah beres belum? Ini ukurannya Lana nih sama Kiel. Oh, belum. Kiel sudah? Jericho, ini anak-anak yang kecil-kecil nih yang harus ditanya nih. Kalau mereka sudah beres, pasti yang nanti masih ada waktu untuk perbaiki ya. Sudah? Sian udah? Adek sudah? Ya. Nanti doa penutup Tante Lani ya, bisa minta tolong. Oke. Terus kita mengucap syukur. Mengucap syukur Tante Lani untuk Gereja Kartini yang sudah yang sudah diresmikan hari ini. Tapi sebelumnya kita belum beres loh anak-anak. Anak-anak udah belum aktivitasnya? Sesudah itu kita mau menghafal. Saat yang sudah beres, hafalkan ya 2 Samuel pasal 7 ayat 15a. Ini sudah tampilkan tuh ayat hafalannya. Bukan 7 ayat 15a. Kasih setiaku tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Gampang banget nih. Setiaku. Samuel 7 ayat 15a. Kasih setiaku tidak akan hilang. Udah hafalin? Yang sudah beres menggambar, hafalin. Samuel ayat 7 sampai
2 Samuel ayat 7. 2 2 Samuel ayat 7 ayat sampai 15a. 15a. Kasih setiaku Kasih setiaku tidak Tidak akan tidak hilang. akan hilang. Ayat 15. Kasih setiaku. Kunya huruf besar ya anak-anak ya. Kunya itu bisa diganti Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang. Kasih setiaku tidak akan hilang. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 ayat. Ya, menggambarnya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke ayat hafalan. Kita baca sama dulu. Tapi sebelumnya kita supaya nggak kesel, kita nyanyi satu lagi, Tante Maya. Nyanyi lagu ini Tante Maya, yang kita udah tunggu. Ya, sebelum ayat hafalan kita nyanyi dulu satu lagu. Burung apa? Burung pipit. Yang burung pipit Tante Maya. Masuk Tante Maya. Belum masuk. Lagunya belum masuk Tante Maya. Kita nyanyi supaya anak-anak nggak bosen. Mama aku bosan. Nah ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Tuhan beri makan. Ayo. Oh, tidak meminta. Tuhan dan daging. Tapi aku anak-anak yang pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anak yang pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bakung tidak menimpa, Tuhan dan daging. Terlebih aku anak-anak yang pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anak yang pasti Tuhan berkati. Ya, sudah. Nanti kita nyanyi lagi. Ya, kita nanti berdiri nyanyi sekarang baca ayat hafalan. Tante Maya jangan dimunculkan lagi ya Tante Maya ya. Ya, apa yang mau menghafal? Nggak mau. Oke, Albert. Yang keras Albert. Cepet Albert. Bentar. Ya, silakan Albert. 2 Samuel 7 ayat 15a. Oke. Kasih setiaku tidak akan hilang. Ingat itu anak-anak ya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah hilang. Oke. Lanjut. Kimi dulu, Ya. Eyang. Ya, silakan. Ayo. Kimi. Kimi. Ayo, Kimi. Kimi, ayo Kimi dibuka. Kimi. Dibuka. Ayo yang keras Kimi. Ayo Kimi. Oh ayat. Ya ayatnya dulu. Sebutin ayatnya. Kasih setiaku tidak hilang. Ya. Ya, oke. Cleo juga mau? Oke, barengan berdua ya. Oh Mia. Mia silakan Mia dibuka mute-nya. Oke, ayo Mia. 2 Samuel 7 ayat 15a.
ayat 15a. Sama Jen. Akan hilang. Ya. Oke, yang lain cepat, ayo. Grace sayang. Grace, sayang. ayo Grace. 2 Samuel 7 ayat 15a. Aku tidak akan hilang. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Hans sayang. Hans, ayo Hans. Terima kasih Tante Lani udah bantu. Ayo Kak Hans. 2 Samuel 7 ayat 15a. Oke. Aku tidak akan hilang. Iya, ingat ya ayat hafalannya itu mengingatkan kita ya kalau kita sendiri. Ya, ayo. Silakan. John katanya tuh udah tunjuk jari. Ayo, silakan saya. Oh, ulangi. Ayo, 2 Samuel 7. Ayo. Ulangi pelan-pelan, Jordan. Yuk. 2. Itu ya. 2 Samuel 7. Ya. Duduk di atas. Udah, ya nggak kedengeran kali ya. Iya, Jordan hilang suaranya ya Terima memang. kasih. Lana mau ngapalin ayat? Ayo, Lana. Silakan Lana. Habis itu Dien ya. Oh, ya udah sekarang Dien sama Iel. Apa Iel? Iel dulu. Dua aja, dua. Tan Oyang, dua. Bareng-bareng supaya waktunya ya. Berdua Dien ajak adiknya. 1, 2, 3. 2 Samuel 7 ayat 15a. Kasih Aku Tidak. akan Ya. Oke, Niki. Sekarang Niki siapa coba angkat Tante. Sion, Eyang, Sion. Silakan Sion. Sion, ayo Sion. Sion. Yang keras ya sayang. Samuel 7 ayat Ya. 15a. Ya. Aku tidak akan Hilang. Ya. Keren. Kiel, mau ngapalin? Ayo, dibantu Mama. Ayo Kiel, suaranya keluarin. Ngimuk. Kielnya malu Eyang, Oke, Kielnya yang malu. lain. Siapa yang belum? Kiel Kiel? malu. Ayo Gabriel. Tuh. Ayo silahkan. Ya Jordan, Jordan katanya ya. Oh Jordan mana nih? Oh iya. Adik tante. Ayo Jordan. Samuel Samuel 7 ayat 15a. 15a. Kasih setia Iya, pinter. tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Lama-lama ngapalin. Yuk sama ya. Oke, pinter. Udah semuanya ya? Nggak ada yang ketinggalan ya? Enggak, udah. Oleh Tante, kita tutup dalam doa. Tapi sebelumnya, nyanyi lagu tadi. Supaya mengingatkan ayat-ayat hafalannya, mengingatkan kita juga lagu pujian ya, burung pipit. Kita nyanyi bareng-bareng ya, berdiri yuk. Berdiri semuanya yuk. Tuhan Yesus juga memelihara kita dan kita semua percaya bahwa kita pasti diberkati. Terlebih anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit kita menanam di tangan dewasa. Bunga bakung tidak meminta Tuhan dandani. Terlebih anak-anaknya
Iya, boleh duduk lagi semuanya. Kita sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kami berdoa pada Tuhan. Yuk, kita tutup matanya ya, supaya kita bisa fokus berdoanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami semua. Terima kasih. Tolonglah kami supaya kami belajar melalui firman Tuhan. Walaupun keinginan kami tidak kami dapatkan, tolong kami supaya kami bisa menerima bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Tolong kami untuk tidak kecewa dan marah-marah, tapi kami boleh selalu belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan, kebaikan Papa Mama, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan senang, dengan bahagia, dengan penuh kasih sayang. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mencintai kami. Karena itu kami mau jalanin hidup kami dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih kalau pada hari ini juga Tuhan sudah menyertai sehingga sekarang gereja kami sudah berdiri sendiri, sudah jadi dewasa, bukan lagi sebagai pos. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua boleh berkumpul kembali di lain kesempatan di minggu depan. Dan berkumpul bersama teman-teman kami yang pada hari ini tidak bersama kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh iya, ada yang ulang tahun Eyang? Oh iya, nggak apa-apa, belum telat deh, belum telat. Kita doain untuk Cleo yang ulang tahun hari ini. Cleo yang mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati Cleo, masa depan sukses, menjadi anak yang berhasil dan diberkati Tuhan ya. Cleo, kita rame-rame mau menyanyi panjang umurnya ya. Yuk. Panjang umurnya. Ya. 1, 2, 3. Panjang umurnya. Sehat badannya. Tuhan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Oh, besok ya, Eyang? Tanggal 24, Eyang? Iya, tanggal 24. Oh, besok nggak apa-apa lah. Besok kita nggak bisa ketemu. Tapi perayaan hari ini ya, Cleo ya. Dan kita berdoa untuk Cleo. Khusus Eyang mau doa. Tanggal 23. Oh, 23. Iya, hari ini tanggal 23. Oke. Cleo ulang tahunnya besok kan ya? Hari ini Tante. Ada yang bilang. Selamat hari ini Tante salah berarti di data. Oke. Tadi tanggalnya salah ya. Oke. Yuk, kita berdoa buat Cleo ya, supaya Cleo diberkati. Yuk, mari kita bersatu dalam doa, terus sekolah minggu kita berakhir. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk Cleo yang cantik. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Biarlah Tuhan bertambahnya usia Cleo, bertambah juga menjadi anak baik, bertambah menjadi anak yang setia kepada Tuhan, bertambah sayang dengan mama papa, bertambah setia untuk ke sekolah minggu melalui online. Biarlah Tuhan jadikan Cleo masa depannya cerah, berhasil, sekolahnya sukses, dan Cleo menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja,
dan bagi bangsa kami, juga bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati Mama Papa, berkati kakak, berkati keluarga besarnya. Biarlah Cleo selalu bahagia di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Jangan lupa gambarnya di foto ya. Iya, gambarnya. Jangan lupa. Waktunya cuma hari ini ya. Oke, terima kasih. Sampai hari ketemu. Minggu. Kiel, jangan lupa di foto gambarnya. Oh iya, foto gambarnya. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Bye-bye. Tante Maya, mungkin bisa ajarin Niki kali keluarnya Sampai gimana. Sana dadah dulu. Dadah dulu. Kenapa Tante? Sampai ketemu. Keluar. Ada pengumuman nggak? Niki bisa Nggak ada bisa. ya? Nggak ada. Niki belum diajarin. Niki dari handphone ya Niki. Iya, bisa kalau Niki untuk keluarnya bisa Niki. Niki mau keluar Niki. Tante Kalau keluarin ya. Tante masih mau ngobrol? Iya. Enggak, mau keluar Mungkin aja. Bisa keluar dari handphone juga ya Maya? Bisa dikeluarin Tante. Oke. Leon tadi menghilang ya? Mungkin karena udah selesai kali ya Tante Lani ya. Selesai. Oke. Iya, tuh ada piano tuh di belakang Mia ya. Pinjem dong. Lana pinjem pianonya dong. Iya minggu depan siapa yang mau isi pujian untuk sekolah minggu? Angkat tangan. Rachel. Kimi Rachel. sama Cleo mau nyanyi nggak? Ini sama Cleo bulan 2 minggu lagi. Kan nyanyi ya? Mau? Nari juga boleh ya? Baca Boleh ya, puisi Ea? juga boleh. Puisi boleh. Ya, baca puisi. Nyanyi boleh. Betul, nari. Apa aja talentanya pengen apa aja boleh. Nggak mau ya? Mau? Oh nggak mau. Cleo, Kimi mau nggak? Grace. Nggak mau, belum siap. Bukannya nggak mau, belum siap. Grace ya. Minggu depan Grace ya. 3 minggu lagi. Oke. Biel tuh. Biel apa? tuh nyanyinya bagus tuh Biel tuh. Biel ya Ayo, nyanyi Biel. ya. Direkam aja sama Ya, Mama. yang siap. Diiringi gitar sama kakak ya, sama Koko Joel. Oke, Grace? Oke, nggak diiringi juga nggak apa-apa. Yang penting besok tugas Grace isi pujian. 3 minggu lagi ya. Oh, 2 minggu lagi? Oke. 3 minggu. Minggu depan Rachel, minggu depannya lagi Selin, minggu depannya Grace sudah ya. didaftar. Sudah ada. Harusnya hari Sudah. ini Rachel, tapi karena Rachel tiba-tiba nggak bisa ikut, jadi diganti Makanya Mia. diisi sama Mia. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Mia. Mia Makasih sudah. Mia. Oke. Tinggal Oke, Kimi. sayang. Terima Kimi ya kasih. Sampai nanti. ketemu minggu depan. Oke. Kembali. Oke, Biel. Tuhan. See you. Ya. Bye-bye. Bang. Dah. Tante pamit ya. Yuk, yang pamit dulu.